Minimal yang tadi sedih udah enggak ya? Udah ternetralisir? Yang lagi galau masih ada? Masih sedikit? Oke, nanti kita terapi sampai nanti benar-benar ada di titik zero. Setuju? Setuju. Oh, sepakat, mantap. Oke ya. Apa yang beliau sampaikan terima kasih Bunda. Sebagian kisah saya ada di situ. Ketika saya untuk sekolah S1 saja banyak orang yang mencibir. Dan pemirsa yang belum mengklik subscribe, segera klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya untuk mengikuti perkembangan video-video yang berikutnya di Den Bagus TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya salam hormat dan takzim saya kepada Ustadz Amsori, Ustadz Ikhwan, Ustadz Darmawan Syah, Ustadz Isnaini, Ustadz Said, Ustadz Darussalam dan Pak Bahrudin yang alhamdulillah beliau luar biasa memberikan gagasannya, idenya dan teraplikasi sejak dari kemarin sampai dengan hari ini. Dan terima kasih kepada Ustadz Bagus juga yang membersamai kita hari ini. Alhamdulillah, tak ada kata, tak ada ungkapan selain puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari yang berbahagia ini di tempat yang sangat istimewa, teman-teman semuanya, Allah limpahkan kita berbagai macam nikmat, utamanya nikmat iman, sehat serta apalagi bahagia. Ya enggak? Di sini ada yang lagi baper? Ada yang lagi galau? Ada. Oke, ada yang lagi kesel enggak? Ada. Ada yang lagi sedih? Ada juga. Padahal tadi udah gamenya luar biasa. Bunda Erna dengar dari sebelah sini tadi teman-teman semuanya teriaknya kayaknya gembira. Tapi masih ada yang sedih? Oh enggak jadi? Iya enggak apa-apa. Kayak itu kan perasaan kita. Ya, tapi mudah-mudahan nanti pelan-pelan kita kikis tuh rasa emosi-emosi negatif yang mungkin teman-teman bawa dari Depok, hari ini nanti kita netralisir sehingga ketika kembali ke Depok itu emosi negatif semuanya udah pada hilang. Setuju? Kalau saya bilang setuju, jawabnya sepakat. Sepakat? Sepakat, setuju. Setuju? Sepakat? Alhamdulillah. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas wasilah beliau sosok wanita menjadi sangat mulia, sosok wanita menjadi sangat dihargai. Teman-teman boleh angkat tangan seperti ini semuanya? Ya, saat ini tidak ada yang pegang apapun di telapak tangannya. Oke ya. Sebentar saja kita lepaskan beban yang ada di tangan kita. Oke, bodi tangan kita seperti ini, semakin lama semakin tinggi, nggak apa-apa. Meskipun ada yang belum mandi, tenang aja, pede aja. Oke, ke atas terus, pede aja, ke atas, buka, ikutin instruksi saya, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup, nggak jadi, buka, tutup, buka. Oke, sekarang tolong pertemukan antara jempol dan jari kelingkingnya. Set. Ada yang dicek dulu. Oke ya, nggak apa-apa. Oke, diangkat seperti ini, goyang-goyang. Semakin lama nanti semakin cepat, teman-teman, tanpa kita sadari, jangan-jangan pagi ini kita lupa. Dengan apa? Dengan syukur. Tadi ada yang bilang masih sedih, marah, kesel dan sebagainya. Ada yang terlewat, karena apa? Allah berikan nikmat kita sehat. Untuk ngangkat tangan seperti ini, teman-teman, boleh semakin lama semakin tinggi. Yang merasa percaya diri semakin lama semakin tinggi dan semakin cepat gerakannya. Untuk ngangkat tangan seperti ini, ternyata apa? Kita nggak pakai terapi. Di luar sana, untuk ngangkat
ya ngangkat tangan apalagi mempertemukan antara ibu jari dengan jari kelingking, itu mereka pakai terapi. Oke, semakin lama semakin cepat ke bawah, kita tabrak angin yang ada di ruangan ini, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, semakin lama semakin cepat, terasa anginnya dingin, sejuk, ke bawah, terus ketuk-ketuk dagunya. Ketuk-ketuk dagunya, tuh kan, belum dimulai ternyata masih belum fokus semuanya. Ketuk-ketuk dagunya, tuh dagunya di mana? Belum mulai loh ya, materi belum dimulai, ternyata fokusnya sudah beda. Oke, dagunya di mana teman-teman? Oke, bukan di sini ya. Yang salah siapa dong? Yang salah saya, yang salah Bunda Erna. Kok bisa? Saya ngomong, ya, saya mengatakan ketuk dagu, tapi saya ngasih contohnya di mana? Di lutut. Nah, itu yang seringkali hati-hati dengan kata-kata. Teman-teman seringkali mungkin dinasihatin sama orang tadi sebagainya gitu. Teman-teman ngomong misalkan dalam sebuah organisasi, nih kita jadi ketua, nih kita dikasih peran apa, ngomong banyak, tapi kita nggak ngasih contoh. Ya, contohnya itu apa? Contohnya itu tadi. Kita ngomong A, ngomong nasihatnya baik, tapi contohnya nggak baik. Apa yang dilakukan oleh anggota kita, teman-teman kita, mereka melakukan seperti apa yang kita lakukan. Oke, siap untuk belajar? Boleh ketika saya bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang 2 kali. Oke ya, selamat siang 2 kali. Kita mau pemanasan dulu. Selamat siang 2 kali. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Selamat sore 3 kali. Oke ya, selamat sore 3 kali. Kita mau tahu di sini ada 4 kelompok di sebelah kanan saya, 3 kelompok di sebelah kiri saya. Kelompok mana yang paling kompak? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Oke. Selamat sore. Ada yang malu-malu. Takut salah. Tenang aja, kayak nggak masalah ya, nggak masalah ketika teman-teman salah. Yang penting apa? Kita mau memperbaiki diri. Oke, selamat pagi 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, selamat malam 0. Selamat pagi, selamat malam. Belum mulai, oke ya. Itu nanti akan kita pakai ya, biar apa? Kejaga fokusnya. Baik, sebelumnya teman-teman boleh diangkat telunjuk tangan kiri seperti ini. Oke. Sudah, telunjuk tangan kiri diangkat seperti ini. Kemudian ketika kita, nanti saya yang akan bernyanyi, nyanyi burung kakak tua tapi pakai angka 1, 2, 3. Sepakat? Setuju? Setuju? Oke, saya bilang nanti pakai 1, 2, 3. Jadi liriknya nanti diganti dengan angka 1, 2, 3. Angka 1, teman-teman sekalian semuanya pegang telunjuknya masing-masing. Ketika saya bilang 1, pegang telunjuknya. Kalau angka 2, teman-teman pegang telunjuk teman sebelah kiri. Oke, nah kalau nggak punya berarti stop di situ. Oke ya. Kalau angka 2, pegang telunjuk teman sebelah kiri. Oke, 1. Oke, 2. Nah, pegang telunjuk teman sebelah kiri. Oke, kiri teman mana? Berarti ke sini. Nah, keder ya, keder. Masih pemanasan, belum mulai. Telunjuknya masih tetap, telunjuk kita dipegang sama teman kita. Oke ya. Oke, fokus lagi. 1, pegang telunjuk masing-masing. 2, telunjuk teman sebelah kiri. Oke, kalau kejauhan berarti boleh merapat. Kejauhan boleh merapat. Oke, geser dikit. Oke, siap. Angka 3, pegang telunjuk teman sebelah kanan. Kalau angka 3, pegang telunjuk teman sebelah kanan. Nah, kanan. Oke, kita hadap-hadapannya jadi beda ya, berlawanan ya. Are you ready? Are you ready? Oke. 1, 2, 3.
1, 2, 3, good. 1, 2, 3. Oke, yang depan udah tertib, udah keren ya. Yang belakang ada yang masih keder. 1, 2, 3. Oke, hati-hati refnya. 1, 1, 1 dan 2. 1, 1, 1 dan 2. 1, 1, 1 dan 2. 1, 2, 3. Yes, keren. Belum, itu baru level 1. Oke ya. Level 2-nya di ref pas 1, 2, 3 saya ganti dengan 2, 3, 4. Berarti 2, 3, 4-nya nanti teman-teman tangan yang tadi langsung begini, langsung dibuka di atas telunjuk teman kita. Oke ya, sudah. Oke, fokus. Nanti kalau 4 berarti langsung dibuka. Berarti ada di atas telunjuk teman kita. Are you ready? Oke, siap. 1, 1, 1 dan 2. 1, 1, 1 dan 2. 1, 1, 1 dan 2. 2, 3, 4. Oke, belum, stop dulu. Oke ya, masih seperti ini posisinya. Oke, masih seperti ini posisinya. Oke ya, bertahan seperti itu. Oke, kita mau di level 2 ini, kita mau tangkap tangan, tangkap telunjuk teman kita. Keywordnya adalah kata apel. Oke, kalau ada kata apel berarti nanti silakan ditangkap. Saya akan menyebut kata apel dengan soal cerita. Yes. Oke ya. Namanya siapa? Rahma. Oke, Rahma dan siapa? Dinda. Oke, Rahma dan Dinda. Oke ya, perhatikan teman-teman, fokus. Satu hari liburan kali ini, Rahma dan Dinda sudah janjian. Dia mau pergi ke sebuah kota yang terkenal dengan kota agrowisata. Tahu nggak nama kota itu? Kota tersebut ada di Jawa Timur. Oke ya, namanya kota Malang yang sangat terkenal dengan kota buah. Salah satu buahnya adalah itu tuh sangat khas, apalagi daerah Batu. Tak sabar sampai sana, ketika Rahma dan Dinda sudah mendarat di bandara kota Malang, segera meluncur ke kota Batu. Masuklah mereka ke objek wisata namanya Selekta. Karena di sana sampainya kepagian, mereka melihat masih berjajar para petugas sedang apel pagi. Apel ya, bukan apel. Dinda, tahu nggak? Kamu masih bawa air nggak? Ya, airku habis. Tahu aku haus banget tahu. Ya udah, tuh di pojok tuh ada food, ya ada food court. Kamu boleh beli di situ tuh. Kan tinggal masukin uang kertas aja, nanti pasti keluar. Boleh deh. Kayaknya di situ semuanya sari buah. Kayaknya yang seger apa? Jangan sari buah dulu. Udah nggak apa-apa, tanggung sampai sini kan terkenal sama khasnya. Ya udah deh, aku ambillah satu minuman, sari buah anggur. Kamu ya sampai sini ngambilnya sari buah anggur, rugi tahu, mendingan ini nih sari buah alpukat. Mendingan ini itu Masya Allah, masalah gizinya, kandungannya tidak ada yang meragukan.
Apalagi yaitu kalau kita kenal sama cuka. Cuka apa? Cuka apel. Ya, siapa yang kena? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, saya bilang kelas, tolong jawab yes. Kelas, yes. Kelas, kelas. Oke, baik teman-teman semuanya, sedikit pengantar, mohon izin ya. Ya, sedikit ilustrasi tentang sebuah kepemimpinan, ya, sebuah organisasi dalam hal ini ketika menaungi sebuah kapal dihantam dengan badai besar. Apakah kita termasuk pejuang-pejuang yang tangguh meskipun di sini kita semuanya perempuan? Ini hanya sedikit ilustrasi buat kita. Ada banyak hal yang harus dilakukan, perjuangan, atau bahkan kita harus menurunkan sedikit ego kita. Pentingnya sebuah teamwork untuk bekerja sama, untuk menggapai satu tujuan. Dan tidak mungkin sebuah impian besar hanya dicapai dengan hanya kata-kata. Perlu aksi, perlu tindakan. Itu yang akan mewujudkan impian kita menjadi sebuah kenyataan. Di situ ada komitmen. Termasuk ketika teman-teman ikut kegiatan mulai hari kemarin sampai dengan hari ini, itu ada sebuah komitmen. Kalau tidak ada komitmen, bisa jadi, terima kasih banyak Ustadz, fi amanillah. Bisa jadi kita pulang tengah jalan atau tengah malam kita nangis, udah ngerasa nggak nyaman di sini. Karena apa? Kita bertemu dengan orang-orang yang dengan karakter berbeda. Kita sedang keluar dari zona nyaman. Seringkali kesulitan itu justru dibutuhkan. Ketidaknyamanan itu kadang-kadang kita butuhkan. Untuk apa? Sebagai penguat. Saya yakin di setiap diri kita pernah mengalami kondisi tidak nyaman. Kita ngerasa dengan diri sendiri nggak bisa berdamai, apalagi dengan orang lain. Kalau senantiasa kita terus-menerus ada di garis itu dan kita nggak mau move on, apa yang terjadi? Kita akan jadi pribadi yang tergilas. Fungsinya ada tim, fungsinya ada teman, fungsinya ada kerjasama. Untuk apa? Untuk berbagi kesulitan, kesedihan. Bahkan pada saat tertawa, kita tertawa bersama itu justru jauh lebih berkesan. Iya, teman-teman datang ke sini bareng-bareng, melakukan kegiatan bareng-bareng, nanti pulang pun juga bareng-bareng. Ya, ada sebuah tujuan yang dicapai. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kelas. Oke, ya. Minimal yang tadi sedih udah enggak ya? Udah ternetralisir? Yang lagi galau masih ada? Masih sedikit. Oke, nanti kita terapi sampai nanti benar-benar ada di titik zero. Setuju? Setuju. Oh, sepakat, mantap. Oke ya. Baik teman-teman semuanya. Oke, ini mohon izin. Ini tadi sudah dikenalkan. Tadi yang dibacakan hanya latar belakang saya. Ya, yang kita pedulikan hari ini adalah latar depan teman-teman. Oke ya. Ini sekilas saja aktivitas-aktivitas saya dan alhamdulillah membersamai
beberapa tempat dan bersyukur hari ini bisa offline. Oke. Saya berikan tantangan buat teman-teman semuanya. Oke ya. Hari ini di sini masih ada yang mau ada di titik galau? Ya, meskipun kan kita perempuan ada di titik galau, baperan masih mau? Oke, saya kasih challenge. Saya akan memberikan satu kata di sini, tolong tebak warnanya. Tolong tebak warnanya, bukan bacaan, bukan hurufnya. Oke ya, bukan tulisannya. Contohnya seperti ini, warnanya merah. Oke, fokus lagi. 3, 2, 1. Keren, makin lama makin cepat. Lanjut. Lagi. Hebat. Terus. Cerdas. Oke. Lagi. Lanjut. Hebat. Lagi. Terus. Lagi. Apa? Putih, merah. Oke, alhamdulillah. Saat ini, tadi sudah nebak. Sekarang, apa yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar kata perempuan atau wanita? Atau bahkan teman-teman ngerasa sendiri, perempuan itu apa sih? Wanita itu apa sih? Apa? Apa yang teman-teman rasakan terkait dengan perempuan, wanita? Coba. Berjilbab, istimewa, keren, apalagi? Mulia, Masya Allah. Apa? Istri, ya oke, good, apalagi? Ibu-ibu, oke. Nenek-nenek, oke, lagi apa lagi? Cantik, guru. Terus apa lagi? Wonder Woman, keren. Masya Allah sekarang sudah positif semuanya ya, mindsetnya sudah positif, good. Nggak ada yang lagi baperan. Ya, perempuan itu identik sama lemah, nggak ada ya? Masih ada di sini? Ada lagi yang ingin disampaikan? Cantik, Wonder Woman, ibu-ibu, terus apa lagi tadi? Mulia, istimewa, apa nak? Istri berharga, Masya Allah. Ya, betul sekali. Ini terkait dengan mindset kita. Artinya apa? Dari jawaban teman-teman tadi, menginterpretasikan bahwasanya apa yang teman-teman pikirkan semuanya sisi positifnya. Oke, sama seperti ini. Ketika orang sedang menikmati ini, kalau seperti ini apa yang terlintas di benak teman-teman? Lapar. Oke, apalagi? Rakus. Makan. Ketulangan, oke, good, hebat. Terus lagi apa lagi? Apa? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Sampaikan aja apa? Lomba makan ikan, oke ya. Sama nak, ya sama seperti sebelumnya. Kalau mindset kita positif, apa yang terjadi? Meskipun ini hanya kelihatan tulangnya saja, tapi dia menikmati. Oke ya. Kita mungkin menyebutnya dia rakus, tamak dan sebagainya, serakah. Nih orang tinggal ikan apa tulangnya saja masih dicari. Tapi justru di sini, ketika mindset kita positif, apa yang terjadi? Nggak masalah, yang fokusnya bukan pada tulangnya, tapi apa? Mana dagingnya? Di sebelah mana lagi yang aku bisa nikmati lagi? Aku bisa comot, aku bisa rasakan lezatnya daging ikan ini. Nah kepalanya, apalagi kepala ikan kakap ya, wis mantap gitu. Oke ya, kenapa? Fokusnya pada dagingnya bukan durinya. Termasuk tadi mindset teman-teman terkait dengan perempuan, terkait dengan sosok wanita itu positif. Mulia, berharga, istimewa, ya kan, cantik, bahkan perempuan identik sebagai guru, betul. Bukan cuman guru-guru yang ada di yang seperti kita lihat, bahkan di rumah pun sebagai guru, gitu. Kayak sama seperti dengan mawar ini. Kalau mindset kita negatif, apa yang terjadi? Kita hanya fokus pada durinya, kita nggak bakal bisa merasakan bagaimana harumnya bunga mawar. Kita nggak bakal bisa merasakan romantisnya ketika dikasih bunga mawar. Cie. Ada yang udah pernah dikasih bunga mawar? Udah cie, oke ya, alhamdulillah. Gitu. Kelas. Oke. Artinya apa? Mulai hari ini, pagi ini, mulai dari teman-teman tadi ya nge-games bareng di sana. Nih vibrasikan dalam diri kita, install dari pikiran teman-teman
bahagia, senang. Sisi positifnya itu gali sebanyak-banyaknya. Karena apa? Itu nanti akan pengaruh pada apa? Pola tindakan kita, pola pikiran kita, pola apa lagi? Pola kata kita. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke ya, hari ini kita afirmasikan dulu bahwasanya kita bahagia. Ya, bareng-bareng nyanyiin dulu. Biar apa? Ketika kita lafadzkan, ketika kita lisankan, nih pendengaran kita, indera pendengaran kita sedang aktif. Kemudian apa? Langsung ditransfer pada apa? Nih otak langsung nyuruh nih ke seluruh anggota badan kita. Kalau kita bilang bahagia, nih organ yang ada pada tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dia akan diinstruksikan oleh otak, kamu bahagia. Termasuk darah pun juga seperti itu. Baper, galau, sedih, marah, kesal itu nanti akan lama-lama dikikis habis. Oke, are you ready? Sama-sama kita gini. Saya kasih contoh dulu. Hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia, insya Allah. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia, insya Allah. Hari ini aku memaafkan, besok aku memaafkan, lusa aku memaafkan, selamanya aku memaafkan, insya Allah. Hari ini aku berbagi, besok aku berbagi, lusa aku berbagi, selamanya aku berbagi, insya Allah. Tuh, Masya Allah. 1 bahagia, 2 memaafkan, 3 berbagi. 3 dulu syaratnya. Artinya apa teman-teman? Itu tadi, jangan-jangan kita sedih, jangan-jangan kita kesal, jangan-jangan kita marah. Bisa jadi ini nih, kita punya PR ini dalam diri kita. Ya, ada sesuatu dalam diri kita belum memaafkan, termasuk untuk diri sendiri, sehingga apa? Ke teman-teman sewot, ke orang lain sewot, termasuk juga ke orang tua. Kalau ini sudah ternetralisir, ya kita sudah memaafkan, mau berbagi apa saja, meskipun itu hanya senyum, itu enak. Kelas. Oke ya. Maka sama seperti tadi. Apapun diri kita, menjadi apapun peran kita, kita ibaratkan ini teman-teman sekalian. Kita nyebut ini sebuah pohon apel. Tuh tadi kata kunci passwordnya adalah apel. Lihat nih ya struktur bagian-bagiannya. Mulai dari akar, kemudian batang, apa ini? Daun, terus bunga, ada ranting juga, kemudian bunga, terus buah. Ini satu kesatuan. Ini kita sebut sebagai organisasi. Nah, masing-masing bagiannya ini nih, akar, batang, daun, ranting, kemudian apalagi bunga, buah, itu bisa jadi kita. Kan nggak mungkin semuanya pengen jadi batang. Kalau semuanya jadi batang, bagaimana dia masih bisa bertahan untuk hidup? Sama ketika dalam sebuah organisasi, nggak mungkin semuanya jadi pemimpin. Pasti nanti ada tim supportnya yang backup, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi wakil, ada yang jadi tim atau seksi-seksi yang lain, seperti itu. Kita melengkapi, nggak usah jauh-jauh. Di rumah sendiri pun ya itu juga sudah ada perannya masing-masing. Ada ayah, ada bunda, ada kakak, ada adik, ada diri kita. Punya peran masing-masing. Oke. Nah, bagaimana ketika kita nanti, nih makanya tadi di awal kita harus netralisir dulu. Semua rasa emosi negatif kita netralisir. Kalau sudah ternetralisir, apa yang terjadi di setiap peran yang kita miliki, yang kita emban. Contoh ketika menjadi batang, bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang bisa menguatkan, terlihat kokoh, sehingga apa? Nih teman-temanku yang namanya ranting, yang namanya daun, yang namanya bahkan buah, dia bisa maksimal. Begitu pula ketika aku menjadi ranting, begitu pula ketika jadi cabang,
Bagaimana aku bisa merangkul ranting-ranting, teman-temanku bernama ranting, sehingga apa? Ini nanti dia akan bekerja sama sehingga apa? Menumbuhkan atau menghasilkan sebuah daun yang sangat rindang, termasuk ini sebuah kerjasama yang luar biasa. Daun kamu punya kerja, punya tugas, punya peran, punya fungsi apa? Kamu sebanyak-banyaknya berproduksi. Sehingga apa? Nanti rimbun, nanti rindang. Kita memberikan sebuah kenyamanan makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Orang duduk di sini nggak kepanasan, ngerasa teduh. Begitu pula dengan bunga sama buah. Berikan yang maksimal, berikan rasa yang manis sehingga kita tidak merusak nama sebuah pohon ini. Dan utamanya nih, sangat sulit untuk menjadi apa? Akar. Kenapa? Dia punya peran penting. Dan seringkali nggak dianggap karena apa? Dia nggak kelihatan. Betapa besar jasanya akar ini. Kita nih aku sih memang nggak jago ngomong di depan. Tapi kalau masalah data, masalah hal-hal perintil-perintil seperti ini, aku siap. Jadi suka misalkan mengoperasikan laptop atau bikin materi gini. Tapi kalau suruh ngomong nggak bisa. Oh iya ya, solatif. Oh iya ya, peniti. Oh iya ya, staples. Hal-hal kecil seperti itu apa dipersiapkan oleh orang-orang akar. Nggak kelihatan, di atas panggung nggak kelihatan, tapi di balik panggung, Masya Allah. Syaratnya apa? Orang akar nih adalah orang-orang yang ikhlas. Karena apa? Itu tadi, orang sering nggak ngelihat, tapi di balik itu kerjanya luar biasa. Kelas. Oke. Oke ya, begitu pula sebuah organisasi. Mau dimanapun teman-teman, jangankan kita keluar dulu. Nih teman-teman satu kamar, itu pun juga bisa disebut sebagai organisasi. Bagaimana kita menciptakan kamar kita nyaman. Kan ada dengan berbagai macam karakter. Ada yang suka naruh baju sembarangan. Ada yang kalau misalkan habis mandi, kemudian rambutnya rontok, terusnya nggak disiram, nggak dirapikan. Ada yang habis tidur, kamarnya nggak dirapikan. Ada yang rajin banget, hal sekecil apapun, sampah kecil aja dipungut. Tapi ketika bertemu dengan satu kamar berapa orang di sini? 7. Ada yang sudah kenal? Rata-rata udah kenal? Ya, itu pun sudah kenal saja. Kadang-kadang ada gesekan-gesekan, betul? Ya, seperti itu. Sama seperti tadi, bagaimana kita menciptakan sebuah teamwork. Ya, hal sepele saja. Apalagi nanti ketika di sekolah, apalagi nanti di tempat lingkungan kerja, apalagi di tempat organisasi yang benar-benar nanti ada sebuah juknis, ada sebuah kegiatan event ini teman-teman nanti dipercaya untuk handle, untuk bikin susunan rundownnya dari awal pra sampai dengan paskanya. Itu Masya Allah. Jadi nggak dikit-dikit ngedumel, ih gimana sih airnya nggak nyala, ih gimana sih ini AC-nya nggak dingin, ih gimana sih masa nggak ada ininya. Kelas. Oke, ya. Jadi sebuah kerjasama yang sangat bagus. Bagaimana caranya? Nah ini teman-teman sekalian, ini contoh kecil saja. Bagaimana ketika kita siap menerima, sebelum nanti kita nuntut kepada teman kita, paling enggak kita harus bisa membenahi diri kita dulu. Paling enggak kita bisa nerima keadaan kita dulu. Ini salah satu contoh kecil ya, terkait dengan teman saya yang Allah sudah panggil, Allah yarham, namanya Bang Zul. Persis tahun kemarin, awal tahun kemarin, ketika Allah takdirkan beliau dengan produk sempurna menurut Allah, versinya Allah. Teman-teman bersyukur Allah takdirkan kita lahir di bumi dengan keadaan yang utuh. Tapi ketika Bang Zul ini, dan dia sangat bersyukur, bahkan ketika pernah satu hari beliau minta, satu hari Allah, satu hari saja saya pingin seperti teman-teman yang lain, saya pingin punya kaki, punya tangan. Dan Allah wujudkan itu dalam impiannya. Tapi setelah bermimpi satu malam itu, dia langsung sujud syukur, terima kasih ya Allah, meskipun hanya satu malam saja, aku sudah cukup berterima kasih dengan keadaanku seperti ini. Aku nggak mau lagi ya Allah nanti minta tangan, minta kaki yang disambung. Lihat sosok Bang Zul, suaranya nggak muncul ya? Dia sebagai fotografer internasional teman-teman. Awalnya rasa minder.
Nanti teman-teman bisa browsing ya, googling sosok beliau seperti apa. Tadinya diremehkan ya, bahkan dianggap sebelah mata, paling kamu bisanya cuman begini doang. Sempat pada setelah lahir, beliau dimasukkan ke dalam kantong kresek warna merah, kemudian dibuang di pinggir sungai. Tapi diambil, dipungut lagi sama saudaranya. Itu Masya Allah. Ya. Itu track record perjalanan beliau. Ini hasil karyanya beliau. Jepretan-jepretan beliau yang menghantarkan beliau bisa keliling Indonesia. Modalnya apa? Tuh, di tengah tangan yang seperti ini, Allah berikan satu titik, ya, satu muncul kayak semacam tombol, ya, tumbuh daging di ujung lengannya, itu yang buat mencet tombol di kamera. Internasional. Tuh, ya. Tuh, Masya Allah. Kita iri. Di tengah kondisi yang sempurna Allah berikan kepada kita, kita masih sering ngeluh, masih sering baperan, masih suka galau, bahkan mungkin mager ya. Dimana ini adalah contoh kecil kita bagaimana untuk cambuk ya, serasa kita ditampar, bagaimana kita bisa produktif, mengoptimalkan potensi yang kita miliki, yang Allah sudah berikan kepada kita sebagai fitrahnya. Kalian masih punya masa depan yang luar biasa dan harapan-harapan yang terus kita gali. Kemauan itu awalnya dari dalam diri, mau maju atau enggak. Seperti itu. Oke ya, pasti bisa ya. Nih sosok Bang Zul aja, karena apa? Ingat, Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Allah tidak pernah menciptakan produk setengah jadi. Seperti ini pun kata Allah sempurna, apalagi kita bisa melaksanakan semuanya insya Allah. Oke ya. Ini teman-teman sekalian, oke, dasarnya dari mindset. Makanya di awal ini saya ingin netralisir dulu emosi-emosi negatifnya. Saya lanjut ke sini. Oke, kita punya tanggung jawab ini teman-teman sekalian, ya, untuk bisa mengoptimalkan potensi kita. Kemudian nanti bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Terlepas itu nanti adalah tim besar ataupun tim kecil, tapi dengan kemampuan ini, kreatif, inovatif, komunikatif, solutif, dan kolaboratif, insya Allah keberadaan kita akan senantiasa dinanti, senantiasa dirindukan. Nggak ada lo nggak seru. Oke ya. Nah, kita masuk ke sini. Bagaimana caranya ketika sudah masuk sebuah organisasi, sebuah tim kecil, meskipun hanya 4 orang, tapi kita masih bisa berbagi peran dan bisa mengoptimalkan sehingga nanti misalkan ada lomba, ada sebuah kompetisi, maka kita sadar dengan ini ya, salah satu kuncinya best kita tahu artinya terbaik, tapi saya ambil ini sebuah akronim bagaimana menjadi best team. Best, BEST. B yang pertama adalah jadikan diri kita adalah menjadi pribadi yang benefit. Pribadi yang bukan cuman kita nyari untung, tapi kita balik apa kontribusi apa, kayak manfaat apa yang bisa aku berikan. Jangankan keluar, di dalam dulu, di rumah dulu, di rumah apa kontribusi yang bisa aku berikan. Menjadi manusia yang berguna di dalam lingkungan rumah dulu. Jangan-jangan selama liburan ini mamaku, orang tuaku, ayah bundaku ngedumel mulu. Aku ya Allah astagfirullah, udah Dinda kamu ikut aja di sana daripada di rumah HP-an mulu. Udah mendingan kamu ikut aja kegiatan ini, tapi saya yakin di sini tidak ada yang pakai dipaksa. Semuanya rata-rata inisiatifnya sendiri. Karena apa? Kalian adalah wanita-wanita hebat, wanita-wanita pilihan Allah yang bukan hanya nih ya kontribusi kalian hadirnya bukan untuk lingkungan kecil saja, tapi saya yakin suatu hari nanti kalian akan mampu memberikan maslahat di sekitarnya, bahkan untuk umat.
Kalian diciptakan oleh Allah di sini untuk apa? Nanti kecerdasan kalian mampu menginspirasi, bukan hanya untuk anak-anak kalian. Karena tadi tuh wanita sangat mulia. Sebagai sosok ibu nanti mampu melahirkan anak-anak yang menguasai sebuah peradaban. Kelas. Oke ya. B-nya adalah benefit. Mampu memberikan kontribusi, manfaat. Jadi bukan aku nyari untung, aku di sini dapat untung apa ya? Tapi justru aku di sini mampu memberikan keuntungan apa untuk lingkunganku. Contoh kecil tadi saya umpamakan di rumah. Jangan-jangan masalah nyapu di rumah aja masih pakai disuruh. Untuk nyuci piring bekas makan sendiri saja jangan-jangan masih pakai disuruh sama mama. Jangan-jangan untuk masalah urusan sholat saja mama masih teriak. Orang tua nggak pernah minta, tapi ketika orang tua mampu merasakan sholat kemudian kita menengadahkan tangan seperti ini mungkin yang bisa akan kita berikan kepada orang tua kita. Terlepas nanti suatu hari Allah berikan titik sukses untuk kita. Orang tua kita sebenarnya nggak ngarep nanti materi dari kalian, tapi ketika Allah ya takdirkan orang tua kita dipanggil terlebih dahulu, yang orang tua kita minta apa? Nih anak-anaknya tanpa disuruh. Bekal tadi pengasuhan yang pernah diberikan langsung ngangkat kedua tangan, nggak peduli nanti, nggak perlu pakai nunggu waktu sholat, tapi kapanpun ingat suatu waktu setiap saat langsung Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir li dunubi wali walidayya, langsung seperti ini. Minimal ketika ingat Al-Fatihah terlontar dari lisan kita. Kelas. Oke. Kalau kita di rumah saja sudah mampu memberikan nilai manfaat, kontribusi positif untuk lingkungan keluarga kita, saya yakin suatu hari nanti nggak pakai nunggu, nggak pakai disuruh untuk memberikan kontribusi di lingkungan luar rumah, saya yakin itu pasti akan ada. Besok ada 17 Agustus, langsung jalan. Besok di sekolah ada kegiatan ini, langsung menawarkan diri, apa yang aku bisa bantu? Kelas. Oke. Sama seperti tadi tuh, ilustrasi sebuah pohon apel. Kita lihat ini. Maaf. Contoh film inspiratif terkait nilai manfaat yang bisa diberikan. Lihat ketika hujan deras disertai dengan angin kencang sehingga merobohkan sebuah pohon besar. Dan ketika pohon itu tumbang di tengah jalan, maka mengakibatkan kemacetan yang sangat panjang. Lihat anak kecil tadi, yang kita anggap dia remeh, dia kecil, nggak punya kekuatan, nggak punya power. Sementara orang-orang di sekitarnya ngelihat pohon tumbang begitu saja. Nunggu petugas nanti menyingkirkan pohon yang tumbang tersebut. Tapi lihat, anak kecil yang kita seringkali sepelekan, kita anggap remeh, apalagi masalah kekuatannya. Tapi luar biasa, dia punya semangat, dia punya kemauan untuk apa? Menyingkirkan nih yang namanya pohon yang sedang menghalangi. Dan lihatlah, energi positif itu nular ke teman-temannya, pada langsung datang. Dan orang-orang sekitarnya bukan cuma melihat doang, mereka tergerak. Anak kecil saja mereka dia mampu melakukan, masa kita diam aja? Kalau nunggu petugas untuk menyingkirkan halangan ini, apa yang terjadi? Bisa jadi ntar malam. Tapi ketika dilakukan bareng-bareng, tuh, yakin pasti akan bisa, solusi itu akan ada. Inilah namanya benefit, nilai apa yang bisa aku berikan. Jadi jangan nunggu sesuatu besar terjadi, tapi minimal kita lakukan mulai dari sekarang hal kecil dan dari diri sendiri. Ngelihat sampah, paling nanti ada petugas kebersihan, paling nanti ada office boy, paling nanti ada di sini seksi-seksi yang membersihkan segala macam, nggak pakai nunggu itu. Ya Allah, jadikan ini kan ada sampah kecil, ini ladang pahala buat aku, tambahan pahala buat aku. Kita lakukan semuanya niatnya karena Allah, bukan nanti dilihat sama Ustadz bagus. Karena nanti kita live, bukan.
Karena nanti dilihat sama Ustadz Darussalam, Ustadz Ikhwan, bukan. Apalagi, oh nanti biar sama mamaku dicap sebagai anak rajin, bukan. Tapi karena niatnya Allah. B yang pertama adalah benefit. Nilai apa yang bisa aku berikan untuk lingkungan terkecilku, apalagi nanti yang besar. Yang kecil aja bisa, apalagi nanti suatu yang besar. Bisa? Termasuk hari ini. Ada teman yang aku nggak punya peniti, ada peniti nggak? Ini nih aku punya. Kelas. Oke. Best. BEST. Mau dimanapun nanti, ya. Best. B benefit, E-nya adalah energizer. Energizer itu adalah mampu memberikan semangat. Kayak hadirnya kita itu memberikan sebuah energi. Hadirnya kita itu mampu mendobrak yang tadinya mager, akhirnya oh iya, ayo dong. Ada spirit seperti rasanya dicas. Nggak harus selalu, kita semuanya bisa loh jadi motivator untuk diri kita, untuk teman kita, untuk anggota lingkungan keluarga kita, untuk lingkungan keluarga teman-teman kita di sekolah, di tempat kerja, mau di lingkungan kampus, bisa. Itulah pribadi kita menjadi energizer, mampu memberikan semangat, mampu memberikan sebuah inspirasi yang mampu mendobrak sebuah keinginan besar untuk melakukan hal terbaik. Tak dapat dipungkiri bahwasanya kadang-kadang kita dihinggapi rasa pesimis. Sama seperti halnya ini sebuah ilustrasi. Kita berhadapan dengan tim lain. Katakan tim Radelo ini adalah tim unggulan, tapi ketika diadu atau dipertemukan sebuah kompetisi dengan kecamatan lain, dengan kota lain, wah Ustadz itu kayaknya dia lebih bagus deh, apalagi makanannya lebih bergizi di sana. Wih fasilitasnya jauh lebih keren. Kayaknya kita nggak mungkin deh bisa ngalahin. Lihat kita kayak begini, tidur aja rame-rame, makan juga seadanya. Tapi Masya Allah, kalian punya orang yang memiliki sifat atau semangat energizer. Punya coach yang luar biasa, mampu membakar semangat teman-teman. Dinda Rahma sini. Contoh ini ya, contoh seperti ini nih, dipanggil Dinda Rahma sini. Kamu tadi bilang bahwasanya kita nggak mampu mengalahkan tim itu. Kita buktikan. Kalau kamu kemarin biasanya latihan hanya sampai di titik garis 70, mau nggak kamu sekarang coba berikan yang terbaik? Rahma, Dinda bisa nggak? Bisa sih. Oke, kamu janji. Kamu janji mampu memberikan yang terbaik di atas rata-rata, di luar biasanya. Bisa. Bisa. Oke, ini syaratnya. Harus fokus. Makanya apa? Nih ditutup matanya. Biar apa? Biar tidak terganggu atau nggak ada distorsi dari luar. HP kah, TV kah, mau YouTube kah, atau sama teman-teman lagi disamper. Maaf ya, aku lagi fokus mau ujian. Aku mau latihan. Kamu sekarang jalan yang nggak biasa, kamu dikasih beban, Rahma naik di atasnya Dinda. Tadinya teman-teman semuanya nggak mungkin, Dinda itu paling banter 50 itu udah cakep, apalagi 70 tuh pada ngetawain. Mau ngimpil loh, ya bisa ngalahin tim lawan sana. Mereka tuh makanannya luar biasa, jauh lebih bergizi, fasilitasnya juga nyaman. Apa kata Dinda? Apa kata Rahma? Ustadz capek, Ustadz pegel, nggak enak tahu Ustadz begini. Udah Dinda, kamu tadi udah janji. Rahma tadi kamu udah janji. Kamu siap memberikan yang terbaik. Panas Ustadz, iya. Tapi kamu sudah janji mampu memberikan yang terbaik di luar biasanya. Kerahkan semua tenagamu. Akhirnya apa? Yang tadinya teman-teman ngetawain, Dinda sekarang sudah mampu melewati 50 satu persatu. Tanya nggak percaya. Kapan nih selesainya Ustadz? Sedikit lagi. Ayo kamu pasti bisa. Capek Ustadz, sebentar lagi. Ya capek tapi nggak apa-apa, sebentar lagi. Itu sudah ada di ujung garis finish, sebentar lagi Dinda. Yang tadinya ngetawain, meremehkan, nggak percaya, satu persatu kita buktikan pada orang-orang yang pernah meremehkan kita. Kita buktikan pada orang-orang yang pernah melecehkan kita.
Kita buktikan pada orang-orang yang pernah justru mungkin membuli kita atau justru bisa jadi orang-orang terdekat kita. Bersyukur hari ini teman-teman dipertemukan dengan orang-orang baik, guru-guru baik yang mampu mereka meluangkan waktunya, meninggalkan urusan apapun untuk apa? Menghadirkan kegiatan seperti ini. Ayo Dinda, bisa kamu Dinda, Rahma kamu bisa. Energizer, mampu memberikan semangat lebih, mampu memberikan motivasi lebih, mampu menggerakkan dan nanti menggugah dan mengubah ke arah yang lebih baik. Sedikit lagi kamu pasti bisa. 5 lagi, 4 lagi, 3 lagi, 2 langkah lagi, dan 1 lagi Dinda, Rahma, semuanya benar. Aku udah lewat 70 kan Ustadz? Coach, aku sudah lewat dari 50 kan? Bukan 70, bukan 50, bahkan kamu sudah melampaui garis finish. Lihat. Tepuk tangan buat semuanya. Ya teman-teman semuanya, saya yakin Allah berikan potensi kita tuh Masya Allah luar biasa. Ketika kalian mampu melejitkan, saya yakin orang-orang sekitar semuanya terperangah. Makanya mungkin hari ini teman-teman bisa boleh yang kemarin belum sempat bikin resolusi, sekarang bikin tuh list keinginan kalian, tulis. Kalau misalkan jadi dimanfaat, bukan karena apa? Semata-mata niatnya karena Allah. Boleh, ada yang bisa kasih contoh? Service excellent, selain tadi saya berikan sedikit gambaran, silakan. Ada? Mampu memberikan kontribusi di atas rata-rata, mampu memberikan pelayanan di atas rata-rata. Tadi cuci piring biasanya 1, sekarang nih semuanya sini. Oke ya, nanti sebelum pulang semuanya ternyata ada yang sebentar Ustadz, aku yang nanti akan melakukan sisir semut. Operasi semutnya nanti, dicekin setelah. Bukan kepo, tapi biar nanti aku aja. Ada? Boleh? Salah satu contoh service excellent. Itu dibutuhkan teman-teman semuanya. Bukan nanti akhirnya kita dimanfaatkan, bukan. Niatnya semuanya ikhlas karena Allah. Nih, ya saya banyak mengambil kisah inspiratif dan mudah-mudahan nanti kita banyak dapat inspirasi dari sini. Ini bagian dari service excellent oleh ini salah satu film legend, film lama. Tapi Masya Allah. Ketika ya ini masalahnya dengan ras, seorang kulit hitam yang tadinya sebagai koki tapi keinginan dia untuk menjadi seorang anggota militer angkatan laut dan kemudian diterima, tapi akhirnya menjadi kaum minoritas dan selalu disudutkan, pingin dijatuhkan, pingin dikeluarkan. Tapi luar biasanya pengabdiannya. Oke ya, di sebuah kapal ngambil nuklir, dan apa yang terjadi ketika proses pengangkatan ini, namun beban yang terlalu berat membuat talinya nggak kuat dan akhirnya putus. Apa yang terjadi? Besi itu menghantam dan persis kena kakinya. Bukan pingsan, kakinya putus dan harus diamputasi. Ini sebuah loyalitas seorang prajurit, ya, seorang abdi negara. Dia harus rela kehilangan salah satu anggota badannya, tepatnya kakinya. Oke, berlangsung. Apakah langsung resign? Apakah langsung dikeluarkan? Tidak. Dan dia keinginan kuatnya untuk menjadi seorang akademi angkatan laut itu masih terus terpatri, sehingga apa yang terjadi nih, dia masih mengemban amanah itu. Kakinya yang tadinya diamputasi disambung pakai kaki palsu karena masalah di awal adalah masalah ras, oke ya, minoritas karena dia suku hitam, suku kulit hitam. Ada kebijakan baru dari Amerika.
yang ingin mengeluarkan dengan cara lewat sebuah aturan. Di sidang, ini posisi yang tadi ya, dengan kaki yang disambung pakai kaki palsu. Sebuah undang-undang yang digulirkan hanya untuk apa? Ingin mengeluarkan sosok anggota militer ini. Masih dikenal sebagai koki. Jadi belum diakui sebagai anggota militer. Kita kini ada di angkatan laut yang baru. Beda peraturannya sama yang lama. Dan harus diketahui bahwa untuk anggota angkatan laut yang baru ada beberapa tugas yang bebannya itu ditambah. Umurnya hampir 40. Kakimu hanya satu. Untuk menyelam dipertanyakan, masih mampu enggak nanti kamu bisa menyelamatkan orang-orang ketika terjadi sebuah kecelakaan. Ini temennya, waktu itu adalah atasannya, tapi enggak diizinkan masuk. Dan lihat apa yang terjadi. Ketika menjalankan tugas dengan kaki palsu itu, kemudian nanti ada aksiden, ya terjadi ada yang pingsan mati, kira-kira bisa nggak menyelamatkannya? Sementara kondisi kamu seperti itu. Lihat jawabannya. Sebuah loyalitas dan integritas. Kalaupun nanti aku mati, aku sanggup, aku siap mati dengan apa statusnya, aku masih menjadi pelaut. Dan ini teman-teman seragam barunya, seragam penyelam yang beratnya itu enggak tanggung-tanggung. Ini yang harus dipakai. Seragam baru yang beratnya itu ditambah daripada seragam yang lama. Maka harus diuji. Tentara tersebut harus mengenakan seragam tersebut dan dengan kaki satunya tadi diuji melakukan langkah 12 langkah ke depan. Itu nanti, tapi dia apa yang terjadi? Saya siap melakukan sekarang, nggak perlu nunggu besok, agendakan saja sekarang. Tuh. Loyalitas, service excellent, kontribusi di atas rata-rata. Akhirnya teman yang tadi maksa masuk. Oke, aku setuju denganmu. Kita demonstrasikan kita memakai seragam baru itu di sini. Ini anak dan istrinya. Ternyata keluarganya itu mampu memberikan apa? Memberikan kontribusi juga. Ya, ada dukungan yang luar biasa besar atas kehadirannya. Dan itu yang makin menguatkan. Aku harus mampu melakukan di depan orang-orang yang aku cintai. Aku harus mampu menyelamatkan negaraku. Meskipun aku ras kulit hitam, aku tetap memiliki hak yang sama. Ini ya teman-teman, sebuah loyalitas dan integritas. Termasuk teman-teman ketika nanti mau dimanapun, tunjukkan integritas dan loyalitasnya. Nih. Ketika aku bisa melangkah 12 langkah ke depan, maka kembalikan statusku menjadi tentara militer angkatan laut, seorang penyelam. Maaf ya, angkatan laut bukan bisnis.
Maaf ya, organisasi ini bukan bisnis. Maaf ya, yang aku naungi timku di sini bukan bisnis. Tapi apa? Itu sebuah kehormatan. Aku ditunjuk Allah di sini, aku diamanahkan Allah di sini atas apa? Karena kehormatan. Karena apa? Allah yang nyuruh. Ini sebuah amanah. Allah yang nyuruh. Inilah teman-teman, dipakai seragam itu yang beratnya 250 pound. Untuk helmnya saja, ini yang harusnya dipakai di dasar laut ya. Helmnya saja kalau itu di atas 5 kilo. Kita pakai helm biasa yang mungkin seberat sekilo 2 kilo aja udah ngerasa berat kepala kita. Tapi lihat, tuh 290 pound pada satu kaki. Dan mirisnya ketika mau berdiri nggak boleh dibantu. Dengan beban berat sebesar 290 pound itu, berdiri nggak boleh dibantu, harus dilakukan sendiri. Sebuah loyalitas, integritas, service excellent yang nggak semua orang mampu mengemban amanah besar ini, termasuk teman-teman semuanya. Makanya kenapa teman-teman hari ini hadir di sini, duduk di sini. Karena kalian adalah pilihan. Kalian kelak mampu dikasih Allah amanah besar, tanggung jawab besar. Karena Allah siapkan kalian siap untuk menjadi orang besar. Penyelam, berdirilah. Biarkan dia. Gak boleh dibantu. Ini kuningan berat. Biasanya saja di lapangan boleh dibantu, tapi aturan sekarang gak boleh dibantu. Dia yang menulis undang-undang itu. Karena apa? Memang ada motif untuk mengeluarkan ras kulit hitam ini. Penyelam, berdirilah. Bisa dibayangkan dengan beban seberat itu. Instruksi, berjalan dan dekati rel. Hanya dengan satu kaki yang berfungsi. Tunjukkan 12 langkahmu. 1. Di langkah ke-8, kakinya tak mampu menopang. Semuanya bergerak. Tapi luar biasa, dia punya coach, dia punya atasan yang luar biasa. Penyelam, jangan pedulikan. Dengarkan kata-kataku. Aku mau 12 langkahmu. Tunjukkan padaku. Dikasih motivasi yang luar biasa oleh atasannya. Lihat, penyelam bukanlah petarung, dia ahli menyelamatkan. 10, jika hilang dia akan menemukannya. Tenggelam dia akan membawanya naik. Dan 11, untuk menjadi seorang pahlawan. Aku nggak tahu kenapa kamu menjadi penyelam. Dan lantaran terakhir, lapor ke sini, lapor kepadaku. Perfect 12. Luar biasa teman-teman. Sang pembuat undang-undang dia speechless.
Lihat, tuh, dia malu. Oke. Akhirnya dia mengakui, akhirnya mengembalikan kedudukannya tadi dari koki, akhirnya menjadi kembali seorang penyelam. Tuh, luar biasa. Insya Allah ya teman-teman. Inilah dedikasi, integritas dan loyalitas. Kalian mau ditempatkan di mana saja, mau dilempar di mana saja. Satu, niatkan karena Allah. Ya, niatkan karena Allah. Ya Allah, mungkin dari sini engkau limpahkan banyak pahala untukku, untuk kedua orang tuaku, untuk guru-guruku. Aku saat ini belum bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Mungkin lewat pengabdianku di sini, ketika aku ditempatkan di sini, mau dimanapun itu, di organisasi manapun, aku siap memberikan yang terbaik ya Allah. Aku siap menjadi best, aku siap menjadi yang terbaik. B-nya benefit, E-nya aku siap menjadi energizer untuk teman-temanku, untuk lingkungan sekitarku. Dan S, aku siap memberikan kontribusi di atas rata-rata dengan memberikan apa? Service excellent. Dan terakhir T-nya adalah, T-nya tawakal 'ala Allah. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita ikhtiar doa maksimal, ikhtiar maksimal, T-nya tawakal 'ala Allah. Ya Allah, aku sudah serahkan semuanya kepadamu. Engkau yang siap berhak untuk memberikan hasilnya. Aku sudah berproses sesuai apa yang aku mampu. Bisa teman-teman? Bisa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kasiran, jazakumullah khairan jaza. Luar biasa. Sekali lagi aplaus yang luar biasa buat Bunda Erna di kesempatan pagi hari ini. Ya, Masya Allah. Sebuah materi yang betul-betul menginspirasi. Materi yang disampaikan oleh Bunda Erna satu materi yang luar biasa. Apa yang beliau sampaikan terima kasih Bunda. Sebagian kisah saya ada di situ. Ketika saya untuk sekolah S1 saja banyak orang yang mencibir. Anak yatim, miskin, gak akan bisa kuliah. Gak akan bisa jadi apa-apa. Terima kasih. Jadi materi beliau itu saya jadi teringat materi saya, jadi teringat masa hidup saya. Ketika kita dicibir oleh orang, maka disitulah kita harus memunculkan adrenalin bahwa I can do the best. Tepuk tangan buat Bunda Erna. Terima kasih Bunda. Mohon maaf, saya haru. Bukan haru karena saya sedih, tapi Masya Allah, pengalaman hidup saya betul-betul diantarkan menjadi sebuah materi yang luar biasa. Dan ini kesempatan buat kalian, ya. Do the best or never, but you must be know whatever yang apapun yang kalian rasakan, hidup kalian harus terus maju dan maju. Seperti yang tadi disampaikan di akhir cerita, ya. Ketika orang mencibir, ketika orang mau merendahkan, tapi service excellent itu akan membuka mata orang. Ya, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika kita ditempatkan di tempat sesuatu, dimanapun kita berada, kita buktikan bahwa we can do the best. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Erna. Ya, dan terakhir jangan lupa untuk yang terakhir, tawakal 'ala Allah. Selalu bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan materi yang dihantarkan luar biasa ini menjadi inspirasi buat kalian. Kalian sekarang ikut LDK ya di sesi 4 ya. Kalian tanemin semua materi yang kalian dapatkan.
kemudian kalian bawa dalam perjalanan hidup kalian untuk menjadi orang-orang yang hebat, ya. Tanamkan the spirit of struggling to make Indonesia and Muslim better. Jadi orang Indonesia, jadi seorang Muslim yang terbaik, ya, yang senantiasa ingat kepada Allah, yang senantiasa untuk berusaha semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Bunda Erna mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, teruslah untuk menebar kebaikan tanpa harus mengaku jadi orang baik. Tidak perlu mengaku jadi orang baik, tapi teruslah berbuat kebaikan, teruslah tanamkan adab dan etika serta keimanan dalam perjalanan hidup kalian. Insya Allah kalian akan jadi orang-orang hebat. Amin ya rabbal alamin. Tetap pertahankan semangat yang membara untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Kami mohon kepada Ketua Panitia, ada didampingi oleh Presiden Radelo untuk menyerahkan ungkapan terima kasih. Ya, makanya sekalian aja dua-duanya. Jadi insya Allah ini materi terakhir, materi penutup yang luar biasa Bunda. Aduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, terima kasih. Susah ngomongnya, ya. Susah ngomongnya kalau udah ketemu master. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Ini ada kenang-kenangan dari teman-teman, mudah-mudahan manfaat buat anak-anak kita, barokah buat anak kita. Mudah-mudahan Bunda sehat selalu, tambah barokah. Terima kasih. Ya. Kemudian kami mohonkan kepada Dr. Amsori Jayadi, ini Pak Dr. Amsori Jayadi beserta dengan Pak Bahrudin untuk maju. Ini Pak Bahrudin menyerahkan ungkapan terima kasih kepada Dr. Amsori Jayadi. Ini juga pemateri pertama Bunda, tapi baru hari ini, baru sekarang diberikan. Beliau yang membersamai kami di awal, ya, dengan materi waktu kemarin judulnya apa? Organisasi dan kepemimpinan. Jadi ya. 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 Jadi ingat, dimanapun kalian ada dan organisasi apapun kalian hidup, ya, kalian bergabung, jangan lupa untuk berikan yang terbaik, ya. Lakukan yang terbaik, gitu. Baik teman-teman sekalian, paling akhir sebelum kita berpisah, saya minta tolong, ya, jajaran panitia yang ada dengan Bunda foto bersama terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti foto bareng dengan peserta di ranah peserta. Nahila didampingin. Ya, Nahila sama Amel minta tolong mendampingi. Ya, Bunda silakan. Yuk, sini naik. Nahila, ayo sini. Dampingin, jangan sampai Bunda sendirian, nanti Bunda dikelilingin sama orang-orang ganteng semua gitu. Saya jadi kalah saing saya, karena saingan saya jadi banyak. Ya. Boleh? Ya, boleh. Ngepal dulu. Wah, 1212 kalau misalkan sampai 50 kali jadi 100 itu, gitu kan. Baik, terima kasih Bang Rafli. Bang Rafli ini alumni LDK 1. Ya, sama, hari ini saya bawa tim sound system semuanya adalah alumni LDK 1. Ada
Foto bareng dengan peserta. Oke, siap. Ya. Jadi materi hari ini kan luar biasa ya. Materi terakhir tadi apa yang disampaikan oleh Bu Erna? Lupa. Oke. Start with Self grow. start with self grow ya. Jadi yuk kita berdiri terus, nanti saya minta kepada kalian karena posisinya mau sambil duduk atau sambil berdiri Bu? Sambil duduk aja ya. Sambil duduk aja karena kita menggambarkan spirit semangat yang membara, maka semuanya tangan mengepal ya. Boleh sambil mengucapkan Allahu Akbar untuk menunjukkan kesemangatan kita. Oke? Oke. Ya. Kalau setengah nanti khawatir ada yang kegetok gitu kan, jadi Allahu Akbar jadi agak keangkat ya di samping ya, jangan sampai nutupin wajahnya di samping. Oke? Siap ya? Ya, Bunda Erna semuanya para asatid boleh di samping kanan samping kiri ya, boleh di tengah gitu. Dan bersama dengan tim medis AGHA. Yuk. Iya dialingan. Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Siap? Siap ya? Siap ya? Mau di videoin, foto apa video? Foto dulu, siap. 3, siap ya. 3, 2, 1. Allahu Akbar. Takbir. Yang keras, 1, 2, 3, takbir. Ke atas. Tinggiin biar kelihatan. Minimal kepalan tangan kalian itu nanti yang akan membuat kalian semangat. 3, 2, 1. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Oke. Sudah? Videonya? Jangan nih yang biasa bikin bikin yel-yel siapa nih? Saya punya teman bagian anggota pramuka, mana nih anggota pramuka kita? Yuk, Jize. Aduh, wah dia narik kebingungan, dia nangis ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak keluar dari konteks kita ya. Jadi nanti begitu dibilang LDK Putri sesi 4, kalian boleh teriak baca yang bahasa Inggrisnya. Oke? Kepanjangan. Kelihatan nggak? Kagak kelihatan. Kelihatan lah. Harus hafal. The spirit of struggling to make Indonesia and Muslim better. Allahu Akbar. Kepanjangan. Kepanjangan. Sebenarnya nggak kepanjangan. Oke, siap, maju, sukses. Siap, maju, sukses. Oke, kita mulai. Contoh. LDK Putri sesi 4. Siap, maju, sukses. Oke. Nah, terakhirnya diakhiri dengan kata-kata Allahu Akbar. Oke? Siap ya? Siap ya? Sekali lagi, uji coba sekali lagi. Siap, maju, sukses. Allahu Akbar. Ada jamiahnya, ada jamiah subuh. Kita ulangi, LDK Putri sesi 4. Ya. Siap, maju, sukses. Jamiah subuh Radelo, Allahu Akbar. Nanti jamiah subuh Radelo saya yang nyebut. Setelah siap, maju, sukses, jamiah subuh Radelo, nah, langsung. Ya, kalian cukup nyebut siap, maju, sukses,
dan Allahu Akbar setelah dengar Jamiah Suburadelo. Kita ulangi. LDK Putri sesi 4. Jamiah Suburadelo. Siap.